May yuti'ir rasulah, orang yang taat kepada Rasul, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, sebenarnya dia taat kepada Allah. Begitu pentingnya taat kepada Rasulullah. Di sebelum ayat ini orang mukmin, permasalahannya orang mukmin diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, disuruh taat kepada Allah baru ke Rasul. Dan di ayat ini sebenarnya ketika taat kepada Rasul itulah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya kita taat kepada Allah. Cara taat kepada Allah ya taat kepada apa yang diperintahkan Rasulullah. Terus kalau dibahas lagi, kita harus taat kepada Rasulullah, utusan Allah, jika ingin taat kepada Allah. Dan utusan Allah itu punya ajaran. Di ajarannya itu al ulama warasatul anbiya. Kita taat kepada ulama. Terus kita taat kepada ulil amri, orang-orang yang mengurus urusan kita. Itu jalan menuju taat kepada Rasulullah. Dan tidak bisa dipungkirin lagi, kita itu ketika menjalani kehidupan ini akan bertemu dengan orang yang taat. Akan bertemu dengan banyak orang-orang yang taat. Maka dari situlah akan terwujud mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Orang-orang yang kita temuin ketika sama-sama mengamalkan ajaran Rasulullah, itulah yang bisa kita buat teman untuk taat kepada Allah. Kita ketemu dengan banyak orang yang taat kepada Rasulullah, banyak. Dan kita akan ketemu dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Bagaimana ketika ketemu dengan orang tidak taat kepada Rasulullah? Kita harus mengamalkan ukhuwah basyariyah. Tak apa-apa ketemu dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Kita masih diberi bekal persaudaraan sesama manusia. Atau kalau dilarikan ke perkataan Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Nah, ini kan ada celah. Kita bertemu dengan orang taat kepada Rasulullah, kita sehati dan sangat senang kita.
Dan ketika bertemu dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, kita juga mengamalkan perintah Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Ketika kita mau bermanfaat kepada manusia, tidak usah terlalu melihat apakah dia taat kepada Rasulullah apa tidak. Kita bantu saja, anfa'uhum linnas. Itu sama-sama sebenarnya. Mayyuti Rasulullah faqad atau Allah. Cuman di sini ketaatan itu kadang tinggi, kadang rendah. Kita juga tidak boleh kau heran ketika moro-moro ada orang yang menunjukkan ketaatan luar biasa, moro-moro ambruk, ketaatannya ambruk. Para ulama sudah menjelaskan dari dulu kala, dari sejak saya kecil saya sudah tahu, pernah dengar keterangan bahwasanya ada seseorang namanya Barsiso. Kalau ibadah itu tidak putus-putus. Menampilkan ketaatan luar biasa. Sehingga ketika diberi ujian, ketemu dengan setan, iblis ya. Iblis juga pura-pura ibadah, gak henti-henti. Sampai terheran-heran Barsiso itu, kamu kok kuat? Siapa gerangan? Saya orang baik, kata iblis. Kata iblis ke Barsiso, biar kuat ibadah, minumlah ini, arak. Disuruh minum arak Barsiso itu. Ini membuat kamu kuat ibadah berhari-hari, berjam-jam. Iblis itu kan pinter. Setelah itu Barsiso minum itu arak. Sudah gak karuan pikirannya Barsiso itu. Mau ibadah gak dikerjakan. Yang kebayang perempuan. Barsiso mengejar-ngejar perempuan. Ingin memperkosa. Ingin zina. Itu Barsiso. Orang yang asalnya taat dapat ujian dari setan, tidak kuat, persis Barsiso. Terus setelah itu Barsiso gimana? Barsiso itu memperkosa perempuan, membunuh. Ya jadi ahli neraka. Asalnya taat. Tapi ketika mendapat cobaan dari setan, setan itu ketika mencoba tidak pandang ustadz, tidak pandang kiai, tidak pandang santri. Setan itu bilang begini, iya saya tahu kamu baik, tapi lebih kuat tipu daya saya, kata setan. Makanya kita diajarkan dalam ayat ini, memang benar, taatlah kepada Rasulullah. Karena yang taat kepada Rasulullah itu taat kepada Allah.
Kita bahagia bertemu dengan orang yang taat, karena itu orang-orang yang bisa mengajak kita ke surga. Dan kita berbaur dengan orang yang ketaatannya masih biasa-biasa saja, karena proses ketaatan seseorang itu dari biasa-biasa jadi luar biasa. Asalkan apa bi? Asalkan jadikanlah orang yang taat itu teman kebahagiaan kita. Lihatlah caranya bagaimana beribadah, caranya bagaimana bermaisah, caranya berdakwah. Karena kunci kebahagiaan sejati itu ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang yang bahagia lewat ketaatan ini. Dan jangan heran kalau ada orang menampilkan ketaatan luar biasa, moro-moro ambruk ketaatannya itu biasa. Sudah dikabarkan oleh para ulama, dulu ada Barsiso. Dan saya harus mengungkapkan fakta seperti ini, harus dijelaskan. Karena saya tidak ingin menutup-nutupin hal-hal yang jelek. Karena Al-Quran juga memerintahkan kepada kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menutup-nutupin kemaksiatan orang yang bobrok dalam agama ini ya termasuk ta'awanu 'alal ismi. Kerjasama menutupin dosa seseorang. Ada ayatnya itu, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi buka saja datanya, buka saja, biar tidak menjadi belatung dalam kehidupan. Waman tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari Nabi. Nabi itu tidak usah susah, khawatir dengan hal itu. Dengan banyaknya orang yang tidak taat kepada Nabi tadi itu, tidak usah khawatir Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, tidak diutusin menanggung atau menjaga, harus taat semuanya orang-orang itu, tidak. Atau hafidho, menanggung perbuatannya, tidak juga. Nginceng hafidho, dia ditugasin nginceng perbuatan amal-amal orang yang tidak taat. Nabi Muhammad juga tidak diutus seperti itu. Yang nginceng perbuatan kita sebenarnya para malaikat. Para malaikat itu melaporkan perbuatan kita di malam hari pada siang hari. Maka ada ayat laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang nginceng itu sebenarnya malaikat, bukan tugasnya Nabi Muhammad. Dan amal kita, apakah kita ahli surga atau ahli neraka, sebenarnya sudah ada di catatan Nabi Muhammad. Salah satu hadis menyebutkan orang yang ahli surga sudah disebut marganya, binnya, dan tidak akan berkurang sedikit pun. Ahli neraka juga seperti itu, sudah dipegang catatan itu di Nabi Muhammad, di hadis. Jadi ketika kita banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis,
toleransi kita akan muncul, dan kita tidak membangga-banggakan orang yang menampilkan ketaatannya, moro-moro ambruk ketaatannya. Kalau menurut saya orang yang seperti itu tidak lulus. Saya pribadi ketika mendengar berita pemangku ini, pemangku itu, ada yang sampai dikebiri, hukumannya 20 tahun itu nggak lulus. Yang jelas kakek-kakek mereka, abah-abah mereka tidak memberi contoh seperti itu. Itu tidak malu kepada leluhurnya, sampai memalu-malukan, menampakkan ketaatan yang akhirnya ambruk. Itu bukan tanggung jawab Nabi seperti itu, bukan tanggung jawab. Pekerjaan seperti itu tidak disandangkan kepada Nabi. Nabi ditaatin, tapi ketika ada pekerjaan yang tidak taat kepada Nabi, bukan urusan Nabi itu. Nabi itu sudah bal nadhira, sudah memberi peringatan dari dulu, dari hidupnya Nabi Muhammad SAW kepada umat, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama yang sekarang mengikutinya. Sudah memberi peringatan. Sampai ada Al-Qurannya, sampai ada tafsirnya, ini nadhira, peringatan dari Nabi. Tugasnya Nabi Muhammad itu basyira wa nadhira, penyampai gembira bagi orang yang lolos, bagi orang yang tidak ambruk ketaatannya ya. Nadhira, pemberi peringatan, seimbang. Dan ditambah lagi wa ilaina amruhum fanujazihim. Wa ilaina amruhum fanujazihim. Masih ada urusan-urusan yang kembalinya kepada Allah. Di ayat yang lain, summa ilaina marji'uhum ya. Di ayat-ayat yang lain itu banyak susunannya yang bagus-bagus, menjelaskan amal kita. Kalau kita taat kepada Rasulullah, kita bersama dengan orang yang taat, tidak memusuhi orang yang taatnya masih rendah, dan tidak begitu mengagungkan orang yang sudah ambruk ketaatannya. Urusan seperti itu akan dikembalikan semuanya kepada Allah dan akan diberi balasan oleh Allah semuanya. Tapi di sini masih ditambah wa hadza qoblal amri bil qital. Kehidupan yang saya ceritakan tadi itu kalau belum ada perintah perang. Kalau ada perintah perang, nggak boleh ditawar berangkat. Kalau sudah ada perintah perang dulu itu nggak boleh ditawar. Ini kan kehidupan sekarang, nggak ada perintah perang. Mih podo, mih mirip-mirip. Kalau no perintah perang saiki. Gaya polanya ya taat kepada Rasulullah gitu. Semua perbuatan itu akan dikembalikan, dilaporkan kepada Allah dan akan dibalas oleh Allah. Belum ada perintah perang. Kok dijelaskan ini keterangan sebelum ada perintah perang? Karena di atas orang munafik itu nawar-nawar. Kalau di perintah perang nawar-nawar sampai gak ikut. Maka kembali lagi ke munafik. Wa yaquluna, dan berkata munafik yang tidak ikut perang itu, idza ja'uka, ketika mendatangi Nabi Muhammad, umirna ta'atun, saya diperintahkan taat pada engkau Nabi Muhammad. Yo
ketika menghadap Nabi Muhammad, orang munafik itu ja'uka yo ta'atun, saya disuruh taat kepadamu. Tapi ketika keluar dari hadapan Nabi Muhammad, wa idza barazu min indika, sudah menyimpan di dalam hatinya bayyata ta'ifatum minhum, yang disamarkan apa yang tidak diucapkan, wairul ladzi taqul, ucapan taat yang disimpan di dalam hatinya isyanika. Isyanika itu maksiat. Saya itu tidak ingin mengikutimu Muhammad. Contohkan di sini. Kejadian saat diperintahkan perang, munafik nawar-nawar mau tidak ikut perang, mau maksiat tidak ikut perang, walaupun bilang taat kepada Nabi Muhammad. Gambaran kepada kita bahwasanya wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah itu menulis. Makanya ada malaikat tukang nulis pekerjaan baik kita dan tukang nulis pekerjaan jelek kita. Harus percaya itu. Karena Allah sudah memberi gambaran di sini, ditulis sama Allah pekerjaan-pekerjaan itu. Semuanya. Apa yang tidak bisa Allah itu? Semuanya itu Allah bisa. Satu ayat menunjukkan wallahu yaktub. Allah menulis pekerjaan yang tersirat, terbesit, nampak, tidak nampak, itu ditulis oleh Allah. Caranya gimana? Ya'mur bikatbin. Tinggal nyuruh Allah itu untuk menulis itu semua. Serasi ayatnya wallahu yaktubu, tafsirannya ya'mur bikatbin. Cara nafsir aja Syekh Jalaluddin Asyayuti gampang. Ya, memerintahkan menulis. Di Fathul Mu'in itu ada keterangan, ditulis setiap hari, dilaporkan siang hari, pekerjaan yang siang hari dilaporkan di malam hari oleh malaikat. Wal amalu sholih yarfa'u, khusus yang baik-baik ya. Lalu yang jelek-jelek ya ditulis, nunggu istighfarnya dulu. Siapa tahu diistighfarin, yang jelek dihapus. Yang diangkat itu dilaporkan amal baik. Wal amalu sholihu yarfa'u. Makanya kita sebelum tanggal 16 Sya'ban itu raporan besar-besaran. Nisfu Sya'ban itu rapor besar-besaran. Dan ketika Lailatul Qadar di-upgrade. Takdir 1 tahun seperti apa di-upgrade. Jadi yang diturunin Lailatul Qadar, yang tidak diturunin Lailatul Qadar, sama-sama menerima takdirnya dalam 1 tahun itu. Tapi ketika bicara takdir, Allah tidak henti-hentinya memberi keluasaan usaha bagi kita, sampai kalau usaha kita jelek, menimbulkan kejelekan bagi orang lain, itu usaha kita yang membuat jelek kepada orang lain, itu pekerjaan kita. Karena tidak pantas disandingkan kepada Allah pekerjaan jelek. Allah saja menerima laporan yang baik-baik. Wal amalu sholihu yarfa'u. Ini yaktub ini di lauhim mahfuz bisa. Ya'muru bikatbin, setiap hari bekerja malaikatnya Allah. Apa yang terbesit, apa yang tersurat, apa yang tersirat, apa yang nampak, apa yang tidak nampak, semuanya ditulis. Ma yubayyitun.
Mayubayitun ini yang nampak, ditulis fi sohaifihim, ada lembaran-lembaran yang memang ditulis tulisan orang yang taat, tulisan pekerjaan orang yang ambruk ketaatannya. Ambruk itu acur ya, jatuh. Orang yang taatnya semakin tambah semakin hari, ada lembaran-lembarannya itu. Liyujazau alaihi, dan ada balasannya. Balasannya ini luar biasa nanti. Kalau yang tidak taat ya tidak akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Balasan Allah pada orang yang taat di dunia saja, banyak orang yang sukses dengan ketaatannya, bisnis pakai ketaatan, bukan menghalalkan segala cara, menjalanin kehidupan dengan sabar waktu miskin, sukses dengan ketaatannya. Tambah suge, sukses dengan ketaatannya. Temannya orang-orang taat semuanya, bahagia. Karena prinsipnya orang taat itu di pikirannya, kalau dibelah otaknya itu beda dengan orang yang pikiran yang tidak taat-taat itu. Andaikan dibelah otaknya itu isinya, kalau orang taat paling gimana sekiranya bisa sholat, gimana sekiranya bisa wirid, usaha yang tidak dipersulit, diberi kemudahan oleh Allah, bisa wirid, bisa salat, paling seperti itu otaknya. Tapi caranya semakin bagus, usahanya murah-murah besar, orang taat. Beda dengan orang yang tidak taat, dimana sekiranya satu hari omset 5 juta, 2 hari 10 juta bersih. Satu hari 100 juta itu biasa. Kalau modal 2M, satu hari 100 juta itu biasa. Satu hari 20 juta, 21 juta biasa ketika modalnya sudah 2M. Tapi beda ketika yang megang orang taat sama yang megang orang tidak taat, beda menjalani bahtera kehidupan ini. Padahal itu semua ditulis, diberi contoh orang munafik, ditulis, orang yang mukmin ditulis. Itulah alasan nanti diberi balasan. Mau bicara apapun kita ditulis. Allah tidak bisa ditipu oleh manusia. Iblis saja sudah takluk, setan anak buahnya iblis, jin takluk, sehingga karena sudah takluk, sudah dinas neraka, mau ngajak teman sebanyak-banyaknya ke neraka, akan didatangin dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan manusia itu untuk dijadikan teman iblis, teman setan, teman jin yang kafir untuk masuk ke neraka. Kalau Nabi Muhammad SAW ketemu dengan tipe-tipe orang yang seperti tadi, fa'rid anhum, terusus orang yang tidak ikut perang, munafik, arid anhum, tapi khusus yang bukan Nabi ya, jangan langsung berpaling. Nabi Muhammad saja biasa tinggal dengan orang Nasrani biasa, ada piagam Madinah. Ini khusus ketika
khusus munafik yang ketika di hadapanmu itu sok baik, wa yaquluna ta'atum fa idza barazu min intika bayyata ta'ifatu minhum isyanik, mau maksiat di dalam hatinya, itulah a'rid. Khusus itu, ayat ini khusus itu. Tidak semerta-merta ketika ada orang yang tidak taat fa'rid, enggak. Karena fabima rahmatin minallahi lintalahum, Nabi Muhammad itu lembut, rahmat dari Allah. Nabi Muhammad itu tidak keras. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min indik. Karena kalau tidak lembut, Nabi Muhammad tidak lemah lembut. Tapi ayat ini fa'rid anhum, ya khusus yang munafik, yang sandiwara di depanmu itu. Ya, yang jadi musuh bebuyutan kan, a'rid anhum itu tidak ikut perang di perang Uhud itu Abdullah bin Ubay, ya. Itu mati su'ul khotimah. Kalau Abu Sufyan ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah masih tobat, masuk Islam. Yang musuh bebuyutan itu a'rid anhum, sudah a'rid. Kalau bagi orang lain tidak. Abdullah bin Ubay itu a'rid, itu 300 pasukannya itu gak ikut perang Uhud itu a'rid, perintahkan a'rid. Maaf ya, saya keras karena ayatnya keras. Karena ketika Allah itu kerasnya luar biasa. Contohnya itu ketika Nabi Adam dikeluarkan itu, keluar gitu, a'rid, jauhin gitu. Terjemahannya saja keras. Diberi tafsiran bisofi, mingo, nggak usah urusan lagi dengan orang munafik yang tidak ikut perang. Kalau yang lain, enggak, masih. Nabi Muhammad, dari lembutnya Nabi Muhammad, siapa? Abdullah bin Ubay itu gak dibunuh, padahal sama anaknya masuk Islam itu, minta dibunuh, bunuh saja ayah saya itu karena jahat kepada engkau Rasulullah. Rasulullah tidak membunuh karena menjaga, takut Nabi ditulis di sejarah membunuh sahabat. Cuman gak diberi jabatan, itulah a'ridnya, karena Nabi Muhammad ya masih lembut lah. Artinya kita jangan memukul rata satu orang dengan orang yang lain, jangan seperti itu, gak boleh. Yang a'rid yang mana, tentukan orangnya, apa indikatornya, indikasinya, ya a'rid, gak apa-apa. Kalau kepada Nabi Muhammad kan seperti itu juga. Pada Abdullah bin Ubay seperti itu. A'ridnya lembut masih, ya. Kepada Nasrani lembut sampai mengeluarkan piagam Madinah. Kepada apa itu? Jabal Uhud, ya. Gunung Uhud. Di mana itu? Yang Nabi Muhammad di Allah, dan ketika ada persoalan itu paling menenteramkan hati kita semuanya, tawakal kepada Allah, pasrahkan urusan kita ini, pasrahkan. Kalau ditarik ke yang atas, ayat yang atas, ada orang yang taat, kita punya masalah dengan orang yang taat,
kita pasrahkan kepada Allah. Karena Tuhannya orang yang taat itu Allah. Kita punya masalah dengan orang yang sedikit kurang taat, pasrahkan kepada Allah. Kita melihat orang yang asalnya taat, moro-moro ambruk ketaatannya, pasrahkan juga kepada kepada Allah perkaranya. Karena kita tidak usah pusing-pusing mikirin permasalahan yang begitu mempekik dalam kehidupan kita, karena ketika pusing mencari kuncinya, ya ini kuncinya tawakal, pasrahkan. Pusing-pusing cari kuncinya, menyelesaikan masalah, paling menenteramkan hati kita ya tawakal. Sikbihi, peganglah tawakal itu, fa innahu kafika, sesungguhnya tawakal itu mencukupin. Allah akan menjawab permasalahanmu dengan orang yang taat, permasalahanmu dengan orang yang tidak pati taat, urusanmu semuanya dengan orang-orang atau urusanmu dengan Allah juga dicukupin oleh Allah. Kamu melihat orang yang murah-murah ajur ketaatannya, gak usah mikirin itu gak lulus, orang-orang gak lulus. Allah mencukupin kehidupanmu. Kafa billahi wakila. Rasakan, para pemirsa yang dirahmatin Allah dimanapun berada, kenapa saya banyak menyinggung ayat yang lain dari tadi? Karena Al-Quran itu tidak bertolak belakang. Ayat yang di awal, ayat yang di akhir, tidak bertolak belakang, bisa digabung-gabungkan pengertiannya. Dan kalau susunannya sudah menunjukkan mubalawah badik atau belawah, keindahan di belawah sudah ditampilkan semua oleh Al-Quran, kedalaman maknanya. Cuman saya menjelaskan kurang dalam, keterbatasan saya. Sebenarnya keindahannya itu kalau diterangkan itu banyak sekali. Di ayat terakhir, afala yatadabbarunal Qur'an. Marilah kita mikir-mikir dengan Al-Quran dan jangan dibuat pembenaran untuk amal kita, melainkan amal kita benarkan sesuai Al-Quran. Banyak orang sekarang baca ayat untuk membenarkan perilakunya. Banyak. Padahal kalau dibalik, ayat yang dibaca itu bukan tujuan seperti itu. Akuin perilakunya salah, jangan muru-muru mau baca ayat. Kalau perilakunya salah, akuin menurut ayat ini salah. Mengakuin kesalahan saja. Jangan membaca ayat untuk membenarkan perilaku kita, karena tidak seperti itu. Al-Quran itu bukan untuk ditarik-tarik untuk membenarkan perilaku kita, melainkan perilaku kita benarkan dulu sesuai ayat Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya Al-Quran membela orang yang sudah tidak taat kepada Rasulullah. Kalau orang yang tidak taat kepada Rasulullah, pakai ayat itu saja, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, serahkan saja ke polisi. Serahkan. Sudah banyak dari dulu seperti itu. Ini yang agak keras, yang tidak keras, naudzubillah min dzalik, kan gitu ungkapannya. Semoga dijauhkan kita semua, keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu agak lemes. Kalau dari saya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ungkit, serahkan ke polisi. Kalau ada orang yang taat moro-moro ambruk, tidak salah juga. Karena untuk
kebiasaan sudah ditutup-tutupin memang. Kebiasaannya itu ditutup-tutupin. Bukalah tutup. Yang menutup-nutupin itu buka semua. Sekarang ini sudah tambah maju. Jangan menyimpan bangkai di dalam kehidupan agama. Buka semua gak apa-apa. Karena ayatnya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Gampang itu tafsirannya. Wala ta'awanu, janganlah bergotong royong 'alal ismi, atas maksiat, wal 'udwan, dan permusuhan yang fi hududillah. Gampang tafsirannya. Enggak usah dibolak-balik. Artinya kalau ada upaya menutup-nutupin kebobrokan seseorang yang asalnya taat, ambruk ketaatannya, ya tidak sesuai dengan ayat itu sudah. Agak keras ya. Tapi ayat yang lain ya sebenarnya nggak boleh bertolak belakang pengertiannya. Cocokkan dulu, benarkan dulu kalau mau pakai ayat. Kalau punya saya kan jelas itu. Walaupun ayat di atasnya itu wala yajrimannakum sana'a qaumin an saddukum anil masjidil haram wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2 itu. Jangan sampai menyakitin orang yang mau beribadah kan gitu. Tapi di bawahnya jangan pernah bersekongkol dalam kejahatan maksiat. Ini kan benar sudah. Kalau pekerjaan kita tidak cocok, maksiat kepada Allah, buka, tak salah. Tak salah yang membuka itu, tak salah. Bukanya ya sedikit-sedikit kalau tidak penting. Kalau penting ya buka-bukaan saja. Karena ayat yang lain masih memerintahkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan walidal qalbi lamfaddu min indik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Ya itu harus diamalkan juga. Jadi bukanya sedikit saja kalau hal belum buruk. Kalau hal sudah buruk, mau ditutup-tutupin, korbannya sudah melapor, saksi polisi sudah meyakini dengan persaksian, nggak usah ditutup-tutupin, itu dibuka-buka saja. Al-Quran itu kalau dipikir-pikir tidak ada yang sinkronisasi, yang bertolak belakang dalam susunannya. Ketika sudah ada susunannya, ada pengertiannya, tidak ada sama sekali. Marilah kita pikir-pikir. Kalau kita tidak mikir-mikir Al-Quran, rugi. Karena ayatnya afala yatadabbarunal Quran. Apakah tidak mikir-mikir Al-Quran? Kalau di sini khusus munafik ini. Tapi yang namanya Al-Quran itu kaidah umum, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sababnya cuman diarahkan lah sama mufassir, tapi kan ini umum. Ayatnya umum. Afala yatadabbarunal Quran, hidupmu itu sehari-hari dibuat apa sih? Dibuat mikir apa? Tidak pernahkah hidupmu itu mikir-mikir sedikit tentang Al-Quran itu loh? Hafalin buat yang penghafal. Mohon maaf, ini saya seperti ini akun saya. Nah, saya bebas. Tampil seperti apa saja bebas. Karena dia saya. Apakah tidak
ngafalin Al-Quran, mikir-mikir maknanya. Hidupmu itu sudah tua loh. Yang masih muda, afala yatadabbarun Al-Quran, yang mikir-mikir tapi sedikit-sedikit, gak pernah sampai 30 juz. Yang hafal banyak orang taat hafal Quran, pikirannya bagus, tapi banyak juga orang hafal Quran pekerjaannya tidak sesuai, berarti tidak dipikir Al-Qurannya. Banyak ulama-ulama Al-Quran itu bisa menyejukkan hati kita sungguh, karena kerjaannya beliau-beliau dari Al-Fatihah sampai An-Nas memang ditadabburin, dibuat wiridan dari mudanya. Jika sudah dibuat wiridan, ya jadi warid, jadi keistimewaan pada akhirnya. Allah menciptakan wirid biar ada warid bagi seseorang. Ya, kalau Nabi langsung diberi mukjizat. Kalau kita diukur setabah apa, seistiqomah apa wiridannya kepada Allah. Orang wiridan bisa berbisnis, bisa kaya raya, banyak contohnya. Orang wiridan miskin, banyak contohnya, tapi sabar, sukses juga. Sebenarnya kehidupan kita ini cuman selingan, diberi kehidupan ini selingan biar gak bosan sampai mati. Diberi selingan setiap hari, selingan saja itu biar gak bosan nunggu mati. Ternyata selingannya memukau, ya bagus. Sukses itu kan sudah ada takdir dan usaha yang diupayakan. Harus dilarikan kepada Allah kalau kebaikan. Kalau yang jelek-jelek, ya di stop dulu. Kita kurang maksimal berarti. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah tidak pernah mentadabburin Al-Quran? Rugi, sangat rugi. Makna-maknanya, lafaz-lafaznya. Walau kana min indi wairillah, andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan ditemukan kontradiksi yang sangat banyak. Makna-maknanya tidak bisa disinkronisasikan, tidak bisa dicocokkan dengan kejadian modern, kejadian pramodern, kejadian dulu, kejadian yang akhirat. Tidak bisa kalau bukan dari Allah. Dan susunannya amburadul kalau bukan dari Allah. Ternyata Al-Quran barokah khulafaur rasyidin, ya. Ijma sahabi itu Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Ijma pengumpulan Al-Quran itu ijma sahabi. Karena sudah dikumpulkan sungguh 30 juz, tidak ada bertolak belakang. Semakin pintar orangnya biasanya semakin tahu arah ayat itu, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat yang lain. Itu pintar orang. Alim, semakin alim semakin seperti itu. Saya sering dengar ulama-ulama ahli Quran itu menyejukkan ke hati. Kalau memang ahlinya itu menyejukkan hati. Kalau ulama yang gak ahli, baca Al-Quran untuk justifikasi, membenarkan pekerjaannya,
Tambah mangkel pikiran. Kalau yang saya dengar dari dulu itu ahli-ahli semua. Ahli tafsir itu Gus Baha yang lewat media ya. Yang lewat secara langsung Kiai Sidogiri, Gus Sidogiri. Saya hajinya ke Gus. Terus siapa lagi? Yang di Jawa Tengah itu Kiai Haji Sya'roni. Memang kalau ahli kayak Lasem itu, kalau ahli lain. Kalau saya belajar bersama biar jadi ahli, karena kata guru saya keahlian itu apa kata usahanya, bisa mengahlikan diri dengan usahanya, jangan henti-henti berusaha. Bisa jadi ahli Quran kalau maksa ngafalin, kata guru saya juga. Ya, kalau saya kembali ke guru ketika saya dengar ahli Quran membaca Al-Quran, menerangkan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, jangan kaget di dalam kehidupan kita memang kita disuruh untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bertemu dengan orang yang taat, dengan orang yang sedikit taat, dengan orang yang ambruk, turun ketaatannya, hancur ketaatannya. Gak usah kaget. Penting kita masih taat kepada Rasulullah, anfa'uhum linnas. Jangan terlalu memandang agamanya seseorang kalau mau membantu. Simpulannya seperti itu. Itulah ketaatan kepada Allah. Taat kepada Rasulullah, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diceritakan. Ternyata kehidupan Rasulullah ada yang seperti ini. Sebenarnya untuk pemimpinnya munafik, Abdullah bin Ubay itu a'rid, tapi Rasulullah kan biasa-biasa saja, karena Rasulullah bima rahmatin minallah lintalahum. Dengan yang lain ya, dengan Abdullah bin Ubay tidak membunuh Rasulullah. Dan ketika ada permasalahan, paling menenangkan kita, mententramkan hati kita itu ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari yatadabbarunal Quran. Kita membiasakan memikirkan Al-Quran, tidak terlalu menyibukkan diri untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu saja. Harus memikirkan Al-Quran itu harus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ketaatan kita bertambah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, karena itulah ketaatan kepada Allah. Ikutin ulama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.